Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita memohon tuntunannya sepanjang hari ini. Amin. Kau baik Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Engkau baik. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur.
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak lupa saya ucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Saya percaya di tahun yang baru kita juga akan menikmati berkat-berkat yang baru. Nah Bapak Ibu, biasanya di tahun yang baru itu orang membuat resolusi ya. Nah mereka itu semacam merencanakan ya, membuat program rencana apa yang akan dilakukan di tahun yang baru ya. Biasanya rencana-rencana yang bagus ya, nggak ada rencana yang jelek, semuanya bagus ya direncanakan. Nah di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 juga ada salah satu resolusi yang harusnya menjadi resolusi kita di tahun yang baru sebagai orang percaya ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang ya. Jadi dikatakan bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Nah, kita ini adalah ciptaan baru ya. Di dalam Kristus itu kita adalah ciptaan baru. Nah, ini adalah resolusi kita ya. Kita berjuang supaya kita ini terus hidup di hadapan Tuhan sebagai manusia baru yang mengenakan karakter Kristus setiap harinya. Nah, karena itu the new me, manusia baru ya, new year new me ya. Tahun baru, manusia yang baru ya. Saya ingin membahas setidaknya ada 2 hal ya. Yang pertama, the new me ini berbicara mengenai bagaimana kita meninggalkan dosa. Ya. Dosa ini termasuk di dalamnya juga adalah tabiat dosa. Tabiat dosa ini, jadi kita itu sudah, dosa ini istilahnya kalau sudah jadi tabiat itu sudah jadi karakter ya. Jadi kebiasaan dalam kehidupan kita ya. Sehingga kita mungkin merasa tidak perlu berjuang untuk melepaskannya karena saya sudah berulang kali mencoba tapi saya tidak bisa gitu ya. Nah, tapi dikatakan bahwa kita ini harus menanggalkan yang lama. Terlebih lagi karena kita tahu bahwa Tuhan tidak berkenan ya. Kalau kita sudah tahu Tuhan tidak berkenan dengan hal itu, jangan lagi kita melakukannya. Firman Tuhan berkata jangan seperti anjing kembali ke muntahannya atau babi kembali ke kubangannya. Itu maksudnya adalah orang yang melakukan dosa yang sama berulang-ulang. Jangan sampai itu ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita sudah tahu ada kelemahan ya, dosa yang selalu mungkin mengusik dalam kehidupan kita ya. Nah, kita mau berjuang untuk melepaskannya, bergumul, hari demi hari kita bergumul sampai kita benar-benar lepas. Saya percaya kalau kita benar-benar bergumul ya, Tuhan pasti melimpahkan kemurahannya, melimpahkan kuasa Roh Kudusnya untuk kita bisa lepas dari semua itu. Ya, jadi mari di tahun yang baru ini kita melepaskan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan ya. Nah, yang kedua, the new me ini juga berbicara mengenai perubahan pola pikir ya. Kalau kita lihat di dalam Kolose 3 ayat yang kedua dikatakan di situ, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi ya. Jadi sering manusia lama itu membuat kita ini sangat-sangat egois ya. Termasuk mengenai dosa tadi ya. Itu akan membuat kita itu ublek-ublek dengan diri kita sendiri. Kita itu sibuk ngurusi jatuh bangun di dalam dosa yang sama ini, sibuk gitu ya. Akhirnya apa? Itu menghalangi kita untuk kita menjadi berkat, menghalangi kita untuk melayani, menghalangi kita untuk memenuhi panggilan Tuhan. Nah, tapi kalau pola pikir kita ini berubah ya, perspektif kita ini berubah, kita itu akan bisa mulai tidak lagi memikirkan diri kita sendiri, tidak lagi egois, tapi memikirkan orang lain ya. Apa yang bisa saya berikan kepada orang lain? Kalau dulunya ya kita hanya sibuk mencari menimbun untuk diri kita, tapi sekarang apa? Berkat apa yang bisa saya bagikan kepada orang lain ya? Bagaimana saya bisa menyenangkan hati Tuhan ya? Bagaimana saya bisa melayani? Bagaimana saya bisa berkemurahan kepada orang lain? Apa yang bisa saya berikan kepada gereja
Nah, ketika kita punya perubahan pola pikir, kita memikirkan yang di atas bukan lagi yang di bumi, ya, kita akan mulai menggenapi satu demi satu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu ya Bapak Ibu, di tahun yang baru ini, mari ini menjadi kerinduan kita bersama, ya. New Year, New Me, ya. Kita yang baru adalah kita yang secara terus-menerus, ya, secara dinamis bergerak maju, ya, di dalam kita menggenapi setiap rencana Tuhan, ya. Percayalah, ketika kita bergerak bersama dengan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan juga bergerak mengikuti kehidupan kita. Di tahun yang baru tidak ada yang perlu kita takutkan, kita khawatirkan, sebab Tuhan ada bersama orang-orang yang mau melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur karena Tuhan membawa kami sampai pada tahun 2023 ini Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan sudah menolong menyertai kami yakin percaya di tahun yang baru ini pun Tuhan akan ada menyertai setiap langkah kehidupan kami. Mari Tuhan terus memimpin langkah hidup kami pada pagi hari ini Tuhan. Pada hari ini kami serahkan semua aktivitas kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang mendahului, yang memimpin semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.